Halo saudaraku, berjumpa lagi di channel Bits of King. Gimana kabar saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa saudaraku. Dan ingat saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di video kali ini saudaraku, saya akan berbagi video ya, yang mana sebelumnya sekitar 1,5 bulan yang lalu saya juga sudah berbagi video cara memotong pucuk tanaman alpukat kita supaya tumbuh cabang banyak ya. Jadi di video itu sudah saya potong bagian atas, pucuknya yang paling atas itu tidak terlalu banyak supaya ketinggiannya tetap sesuai, kemudian percabangannya banyak dan ramai. Jadi oke saudaraku, diikutin terus videonya sampai selesai saudaraku, jangan di skip. Yang baru bergabung dengan channel Bits of King, monggo silakan saudaraku di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih banyak yang sudah like serta subscribe-nya. Oke saudaraku, kita lanjut ke videonya, disimak sampai selesai. Saudaraku, kita simak videonya saudaraku sampai selesai. Yang mana di video sebelumnya sekitar 1,5 bulan lalu saya berbagi video ya berdasarkan pengalaman kita di kebun, yang mana di video itu saya melakukan pemotongan pucuk terhadap tanaman alpukat kita ya, yang ditanam dan juga yang di planter bag. Jadi seperti ini. Ini saya kalau tidak salah ya saudaraku, saya potes pucuknya itu sekitar 1,5 bulan lalu. Dan untuk ketinggian bibit ini berkisaran sih kalau dari permukaan planter bag itu sekitar 1,20 meteran ya, antara 1,20 meter ataupun 30 sentian ya, 1,20 meter atau 1,30 meter sentian ya, karena tidak pernah saya ukur. Nah, untuk percabangannya pohon ini kan sudah bagus saudaraku. Jika ingin membuahkan di planter bag, untuk bentuk cabangnya memang sudah kami bikin bentuk ya. Ini ada di bawah ada 4 cabang ya, 3 saudaraku ya, 3 cabang. Ini ada 3 cabang, mulai dari ini 1. Nah, kemudian di sini ini 1 ya, jadi 2. Kemudian di sini 1 cabang lagi, tapi di ujung dia menjadi 2 cabang. Nah, jadi 3. Jadi cabang inilah nantinya yang kita persiapkan untuk membawa buah ya di dalam planter bag. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke pucuk, tapi kita simak dari batang ya. Untuk batang sih sejempol kaki orang dewasa ya. Nah, sedang, karena memang usia bibit ini belum mencapai 1 tahun saudaraku. Jadi seperti itu kondisi bibitnya. Dan di sini, nah ini setelah saya potes itu sekitar ada 4 cabang dia di pucuk ya saudaraku. Jadi kenapa saya potes? Supaya menghambat ketinggiannya, tetapi membesarkan batangnya. Yang pertama membesarkan dengan tujuan membesarkan batang, menghambat ketinggian, dan yang kedua supaya memperbanyak cabang. Jadi seperti itu saudaraku. Nah, nih di sini, nah di sini mungkin masih kelihatan nggak saudaraku? Di sini ada hitam ya. Di sini, ini ada hitam ini pas di ujung jari tangan saya ini hitam. Ini bekas potesan ya, bekas saya potes dulu, dan kemudian dia tumbuh cabang lagi ke sini ya, nih. Dan di sini cabang 1, 2, terus ini 1, 3, jadi 4 sama ini ya saudaraku nih. Jadi dia tumbuh jadi 4 cabang saudaraku tuh, 1, 2, 3, 4 nih sama ini. Nah, jadi di sini terlihat jelas ya, pertumbuhan cabangnya itu sangat bagus, 4 arah ya. Yang bagus-bagus tuh 3 arah ya, yang besar-besar itu 3 arah. Kemudian di atasnya ini lagi sudah barusan saya potes lagi saudaraku, karena pertumbuhannya ini sangat cepat saudaraku, sangat subur pertumbuhannya di dalam planter bag ini. Ini di bagian cabang sebelah ini saya potes lagi karena untuk menghambat ketinggiannya lagi saudaraku. Jadi ini sudah mupus ya, sudah persiapan cabang lagi, dan di cabang ini pun sudah ada persiapan, ini udah ada cabang lagi saudaraku. Jadi seperti itu tuh. Ini bekas potesannya ya. Nah, ini udah dia tumbuh cabang lagi, dan yang ini juga ada cabangnya. Jadi kalau tidak dipotes ini tingginya sangat luar biasa nantinya ya, tidak sesuai sama batang. Jadi kita potes pucuknya dengan tujuan pembesaran batang,
kemudian memperbanyak cabang. Dan di sebelahnya ini ada aligator ya saudaraku, umur tanam sekitar kalau tidak salah ini sekitar 3 bulan lah saudaraku. Dan memang ketinggian bibit waktu itu sekitar 1 meter up ya, dan bisa dilihat untuk percabangannya sangat bagus. Dia 2 cabang. Di video sebelumnya juga saudaraku sudah, mungkin yang sudah pernah nonton masih ingat ya dengan pohon alpukat aligator ini. Dan di sini lihat jelas itu ada 3 cabang ya saudaraku. Di bagian atas ini ada 3 cabang. Nah, dan untuk bekas potesannya di sini masih membekas ya saudaraku. Di sini. Nah, karena dia makin besar sudah pasti ya bekas potesan itu hilang. Tepat masih ada bekasnya. Tepat di sini saya potes dia langsung tumbuh tunas. Seperti ini. Nih bekas potesannya. Kemudian tumbuh cabang dan ke sini cabang, dan ini sudah setelunjuk besar cabang di atas ini saudaraku. Dan ini sekelingking, dan ini sekitar 1 telunjuk lagi. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Jadi jika menginginkan pohon kita tidak terlalu tinggi, ya sebaiknya kita bentuk percabangannya banyak dengan cara memotong bagian pucuk, dan juga bisa memotong bagian di cabang ini jika ingin cabang ini tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi ini nanti kita potes saudaraku ya, supaya tidak rata tingginya. Kalau nanti rata kita takutkan cabang yang bagian ke tengah ini nanti kan tidak berfungsi. Jadi seperti itu ya saudaraku. Nah, mungkin di planter bag lagi ya, itu ada yang red Vietnam juga kita melakukan pemotongan bagian pucuk. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Jadi ya, kenapa harus dipotong pucuknya ya, intinya kita ingin menghambat ketinggian tapi memperbanyak cabang dan memperbesar batang saudaraku. Jadi untuk pertumbuhannya ini karena memang alpukat ini yang di planter bag dan juga yang kita tanam ini sangat bagus, sangat subur. Jadi pertumbuhan cabangnya itu sangat-sangat luar biasa saudaraku, langsung panjang-panjang seperti itu seluruhnya. Jadi seperti itu saudaraku. Lalu kita lanjut ke red Vietnam yang di planter bag juga, yang sudah kita potes pucuknya ya. Jadi seperti apa juga pertumbuhan percabangannya. Oke saudaraku, disimak sampai selesai ya. Ini saudaraku yang red Vietnam ya, yang ini bisa dilihat untuk batangnya kan sekitar 1 jempol kaki orang dewasa ya, mungkin lebih sedikit lah ya. Dan ketinggiannya itu sekitar 1,5 meter. Belum ideal ya untuk tinggi dan batang. Jadi seperti itu. Sedangkan dia di tanaman alpukat ini di dalam planter bag. Jadi seperti itu. Ini cabangnya banyak ya. Mulai dari batang utama dia ada sekitar 3 cabang. Nah, ini yang sudah kita potong bagian pucuknya. Kita potong bagian pucuknya, dia menjadi 2 cabang ya saudaraku. Seperti itu. Dan di sini bisa dilihat ini bekas luka potongan, bekas luka dari kita potes ya, atau kita potong pucuknya. Kemudian dia tumbuh tunas ke samping sini. Tumbuh tunas ke samping sini dari potongan ini. Kemudian ke sebelah sini lagi. Jadi 2 cabang ya. Ini kalau kita tidak melakukan pemotongan, ketinggiannya mungkin dari kita potong sekitar 1,5 bulan aja dia sudah hampir 1 jengkal saudaraku ya, mupus atau tumbuh tunasnya lagi. Berarti kalau kita tidak memotong, mungkin itu berkisaran dah ketinggiannya dari sebelum kita potes itu udah sekitar 2 jengkal lebih ya. Jadi sangat tinggi. Jadi ketemunya pohon ini tidak ker ya, dia terlalu ngedoyot atau mereng. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian cabangnya juga kita melakukan pemotesan juga ya saudaraku, karena saya sekali lagi ingin cabang dari alpukat red Vietnam di dalam planter bag ini rimbun dan melebar nih. Jadi seperti itu. Ini yang sudah kita potong. Nah, ini bekasnya saudaraku, lukanya, bekas potesannya atau potongannya masih terlihat jelas ya. Masih. Nah, dan kemudian dia tumbuh mupus ke sini, kemudian lagi ke sini dan ke sini saudaraku. Oke saudaraku, kenapa kita melakukan pemotongan pucuk terhadap tanaman alpukat kita ya saudaraku? Dan sebelumnya saya sudah bilang bisa memperbesar batang, memperbanyak cabang ya saudaraku. Jadi seperti itu untuk menambah kerimbunan cabang dan memperbesar batang. Tidak cuman itu saja saudaraku. Jadi mungkin saudaraku ada yang takut ya, atau takut pohonnya rusak ketika dipotong pucuknya. Tidak saudaraku ya, karena
selain memperbesar batang dan memperbanyak cabang, kita juga bisa tahu kondisi dari tanaman alpukat kita, saudaraku. Kenapa kita bisa tahu dipotong pucuknya kondisi tanaman alpukat kita? Kita bisa tahu subur atau tidaknya tanaman alpukat kita, terus tumbuh berkembangnya dengan baik atau tidak di masa vegetatifnya. Dengan cara memotong pucuk bagian atas atau percabangannya, kita bisa mengetahui, saudaraku. Kenapa? Ketika kita potong pucuknya, secara otomatis ya, kalau pohon itu subur, pohon itu pertumbuhannya genjah, kemudian unsur-unsur hara yang dibutuhkan itu terpenuhi, maka pertumbuhan pohon alpukat yang kita potong pucuknya itu akan seperti ini, saudaraku. Ketika kita potong bagian pucuknya, ya, ketika kita potong bagian pucuknya seperti ini, dari kita potong 1 sampai 1,5 bulan itu pertumbuhannya akan terlihat jelas seperti ini, saudaraku. Sulurnya sangat panjang, cabangnya sangat banyak, bahkan pertumbuhannya sangat subur. Nah, di situ kita bisa tahu ya, saudaraku, bahwa pohon alpukat kita ini pertumbuhannya sangat genjah, sangat subur. Jadi unsur-unsur hara yang saudaraku sudah berikan di sekitaran tajuk tanaman alpukat itu mampu terserap dengan baik oleh tanaman alpukat kita, saudaraku. Jadi sekali lagi, tidak cuma memperbesar batang, memperbanyak cabang, tetapi kita bisa tahu kondisi dari tanaman alpukat kita di masa tumbuh berkembangnya atau di masa vegetatifnya itu bertumbuh kembang dengan baik atau tidak, saudaraku. Jika pertumbuhan alpukat kita di usia 1 tahun atau 1,5 tahun atau usia 6 bulan ya, itu kita lakukan pemotongan pucuk itu seperti ini, tidak mampu atau tidak bisa mupus dan tumbuh sulur panjang-panjang seperti ini, itu artinya tanaman alpukat kita di masa vegetatifnya tumbuh berkembangnya kurang baik dan kurang subur ya, saudaraku. Jadi itulah fungsinya untuk pemotesan pucuk ya, selain memperbesar batang, memperbanyak cabang, dan juga kita bisa mengetahui kondisi pertumbuhan tanaman alpukat kita, saudaraku. Ini kita bisa buktikan ya, bahwa setiap pohon-pohon alpukat yang kita potong pucuknya ya, mulai dari planter bag dan kita tanam, itu pertumbuhan sulurnya dan di bekas potongan pucuknya itu pertumbuhannya sangat bagus. Dari kita mulai potong 1,5 bulan, ternyata pertumbuhannya udah sampai setengah jengkal, bahkan 1 jengkal. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya, bahwa tanaman alpukat ini yang kita lakukan pemotongan pucuk ini ternyata pertumbuhannya sangat subur, sangat genjah. Jadi tidak merusak pohon alpukat kita, tidak menghambat pertumbuhan alpukat kita meskipun kita potong bagian pucuk. Seperti itu, saudaraku, karena seperti yang dibilang tadi berulang-ulang adalah tujuannya untuk memperbaiki pohon dan mengecek kesuburan pohon itu sendiri. Oke, saudaraku, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video-video Birds of King berikutnya, saudaraku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Terima kasih yang sudah like, sudah subscribe, serta share-nya. Dan ingat selalu, saudaraku, apapun aktivitasnya, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Terima kasih, saudaraku.